Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Mudah-mudahan meskipun dengan kondisi pandemi saat ini, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita tetap bisa melaksanakan kewajiban kita. Kita bisa mengikuti pendidikan perkuliahan di Cipto Yogyakarta. Oke, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Kemarin yang pertama itu materinya adalah perkenalan materi-materi yang akan kita pelajari selama kurang lebih 16 kali pertemuan. Kemudian untuk yang kedua, kemarin sudah coba kita bahas karena kemarin ada masukan di yang pertama bahwa sebaiknya melalui grup WA dan supaya ya lebih jelas seperti itu. Terima kasih yang kemarin sudah memberikan masukan. Kemudian kemarin kita sudah membahas beberapa hal, khususnya masalah pengertian dari hubungan industrial Pancasila. Mudah-mudahan dari penjelasan yang kemarin itu kita semua, kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan hubungan industrial Pancasila. Oke, untuk yang pertemuan ketiga ini kita masih di bahasan melanjutkan untuk yang kemarin. Kita akan bahas terkait dengan tujuan dari hubungan industrial Pancasila. Saya yakin bahwa pada saat kalian SD, SMP, kemudian SMA atau SMK dulu pernah belajar tentang PPKN atau PKN atau PMP ya. Itu di materi tersebut tentunya juga membahas tentang Pancasila dan di dalamnya juga membahas tentang sejarah lahirnya Pancasila serta membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa untuk hubungan industrial Pancasila itu adalah hubungan yang berdasarkan Pancasila, berdasarkan ideologi Pancasila. Untuk itu tentunya tujuan dari hubungan industrial Pancasila itu sendiri tidak terlepas dari tujuan bangsa Indonesia. Nah, tujuan bangsa Indonesia ada di mana? Tujuan dari bangsa Indonesia ada di mana? Ya, betul. Tujuan dari bangsa Indonesia itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hubungan industrial Pancasila itu ada kaitannya dengan tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan bahwa tujuan dari bangsa Indonesia, tujuan pokoknya, tujuan idealnya, tujuan tertingginya adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuan dari Indonesia itu sendiri adalah untuk semua masyarakat Indonesia, tidak hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, kelompok tertentu, kasta tertentu dalam kemakmuran bangsa ini, tapi semua bisa menikmati dari kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi dari kemakmuran bangsa ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan di situ adalah Indonesia ingin supaya masyarakatnya adil dan makmur. Nah, ini untuk tujuan dari hubungan industrial Pancasila itu sendiri bisa kita pilih, ada yang tujuan secara umum
sesuai dengan tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri, dan di situ tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuan dari hubungan industrial Pancasila, dengan adanya hubungan industrial Pancasila itu bertujuan yang pertama adalah mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia. Apa cita-cita dari bangsa Indonesia? Yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Jadi semua bisa menikmati kesejahteraan, semua bisa menikmati kemakmuran dari bangsa ini, semua bisa menikmati anugerah Tuhan yang sudah diberikan oleh bangsa ini. Jadi tujuan dari hubungan industrial Pancasila yang umum, yang secara nasional, yang merujuk kepada tujuan dari bangsa Indonesia, yang pertama adalah mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur. Kemudian yang kedua, tujuan dari hubungan industrial Pancasila itu adalah ikut berperan di dalam melaksanakan ketertiban dunia. Ini di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga ada, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kenapa dengan sistem hubungan industri itu bisa melaksanakan ketertiban dunia? Coba kita analisa. Kalau misalnya sebuah negara industrinya tidak maju, kemudian masyarakatnya banyak penganggurannya, lebih dari 17,5% saja masyarakatnya banyak pengangguran, maka di situ negara tersebut akan mengalami chaos, negara tersebut akan mengalami kekacauan. Nah, dengan sebuah negara atau misalnya katakanlah negara X terjadi kekacauan, tentunya juga akan berdampak ke negara lain. Contohnya saja yang selama ini kita rasakan, kemarin yang namanya pandemi atau yang namanya virus corona COVID-19 itu pertama hanya ada di Cina, hanya ada di kota Wuhan, tapi ternyata sekarang sudah menjadi sebuah pandemi, sudah mengglobal, hampir seluruh negara itu mengalami itu. Ini kalau misalnya sebuah negara itu terjadi kerusuhan, sebuah negara itu industrinya tidak berjalan, sebuah negara itu banyak penganggurannya, kemudian akhirnya terjadi kekacauan di negara tersebut, maka akan berpengaruh juga kepada ketertiban dunia, ke negeri tetangganya dulu, kemudian ke negeri tetangga yang agak jauh, dan akhirnya ke dunia. Makanya adanya PBB, adanya organisasi-organisasi perserikatan itu untuk supaya itu tidak terjadi seperti itu. Jadi tidak hanya ketertiban dunia yang dilaksanakan, tapi juga berdasarkan kemerdekaan. Jadi tidak bisa sebuah negara yang merasa kuat, adikuasa, terus kemudian mempressure, menekan negara yang lemah supaya terjadi ketertiban. Nah, itu sudah melanggar hak asasi. Makanya untuk ketertibannya itu juga berdasarkan kepada kemerdekaan, kepada perdamaian, dan juga yang tidak kalah penting adalah berdasarkan keadilan sosial. Perdamaian saja tidak hanya perdamaian yang sementara,
yang sifatnya gencatan senjata, yang sifatnya saling mungkin tidak saling menahan, tapi ini perdamaian abadi. Harapannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah untuk tujuan dari hubungan industrial Pancasila itu adalah menciptakan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 ini sifatnya adalah umum, general. Tapi nanti sudah mulai yang nomor 3 itu tujuan yang bersifat lokal, yang bersifat khusus di dalam apa? Di dalam hubungan industrial Pancasila itu sendiri, di dalam industri itu sendiri. Jadi nomor 3 adalah menciptakan ketenangan, ketentraman, dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha. Jadi di sini sangat jelas bahwa dari tujuan hubungan industrial Pancasila itu untuk semua pelaku proses produksi. Ketenangan, ketentraman ini untuk pekerja, untuk pengusaha, dan juga untuk pemerintah serta untuk yang terkait di dalam hubungan industrial Pancasila itu sendiri, misalnya masyarakat sekitarnya. Jadi jangan sampai pengusahanya ketar-ketir karena pekerjanya pada demo, pekerjanya ketar-ketir, was-was. Karena apa? Karena jangan-jangan besok gajian enggak ya? Jangan-jangan besok dipotong enggak ya gajinya karena pandemi, misalnya seperti itu. Kemudian ketertiban kerja. Jadi untuk pekerja, kalau dia sudah memahami apa itu hubungan industrial Pancasila, mengerti hak dan kewajiban dia, ya tentunya di dalam bekerja yang bersangkutan pekerja ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan peraturan perusahaan. Jadi tertib, kedisiplinan kerja ada, etika kerjanya ada, serta ketenangan usaha. Jadi dari pihak pengusaha itu juga tenang di dalam menjalankan usahanya, tidak was-was karena ada mogok. Selama ini kalau setiap tanggal 1 Mei pasti pengusaha itu mengalami was-was. Karena apa? Was-wasnya karena ya banyak pekerja yang akhirnya memanfaatkan kesempatan May Day, 1 Mei hari pekerja itu untuk demonstrasi, dan kadang-kadang lost control, kadang-kadang sifatnya anarkis. Nah itu juga tentunya mempengaruhi dari ketenangan usaha. Jadi kalau misalnya ingin menyampaikan aspirasi boleh, tidak dilarang. Di Indonesia itu adalah negara demokratis, memberikan ruang supaya siapapun itu bebas berserikat, bebas menyampaikan pendapat, tapi tentunya juga melalui kanal-kanal yang tepat, melalui cara-cara yang tepat. Mau demonstrasi pun harus ada izin, ada aturannya, tidak boleh mengganggu kepentingan umum. Kemudian dia tidak boleh merusak, tidak boleh merugikan masyarakat, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah itu meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Jadi harapannya dengan hubungan industrial Pancasila ini bisa berjalan dengan semestinya, maka pekerja tahu tugas dan kewajibannya serta tahu haknya, begitu pula juga dengan pengusaha, sehingga produksi di dalam sebuah perusahaan itu dengan sendirinya akan meningkat, karena di situ semua sudah paham hak dan kewajibannya, semua menganggap antara satu dengan yang lain itu bukan atasan dan bawahan, tapi adalah mitra kerja, sehingga saling bisa memahami, saling bisa berempati,
sehingga dengan adanya ketenangan di dalam bekerja, ada ketenangan di dalam berusaha, maka harapannya adalah produksinya meningkat. Kalau produksinya meningkat, tentunya produktivitas dari pekerja juga akan meningkat. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ini penting ini. Meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jadi yang namanya hubungan industrial Pancasila itu yang diperjuangkan tidak hanya salah satu pelaku produksi saja, tapi semua diperjuangkan, baik itu pekerja, pengusaha, dan juga pemerintah. Jadi semua dapat menikmati dengan baik, dapat menikmati secara adil. Jadi kesejahteraan pekerja, jadi nomor 5 ini meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jadi jangan sampai seperti hubungan industrial yang berdasarkan liberal. Liberal itu tentunya akan berpihak ke mereka yang memiliki modal besar. Berarti kalau hubungan industrial yang berdasarkan liberal itu cenderung akan berpihak ke yang bermodal besar, yang punya materi besar. Siapa di sini? Di sini adalah pengusaha kalau di dalam perusahaan, karena dia yang paling banyak materinya, dia yang memiliki sumber daya, gitu ya. Kemudian selain kesejahteraan pekerja apa? Meningkatkan derajatnya sesuai dengan martabat manusia. Jadi kesejahteraan pekerja itu bisa diwujudkan tentunya gaji di dalam sebuah perusahaan, apakah itu perusahaan konstruksi, apakah itu perusahaan di bidang jasa, apakah itu mungkin rumah sakit dan yang lain-lain, itu tentunya ada aturannya masalah gaji, ya. Ada UMK, upah minimum kabupaten, ada UMP, upah minimum provinsi. Dari situ gaji seorang pekerja di dalam sebuah wilayah, apakah itu kabupaten atau itu kota atau itu sebuah provinsi, itu diatur di situ, diatur tentunya berdasarkan kebutuhan hidup layak seseorang di dalam wilayah tersebut. Kemudian nanti yang berdiskusi di situ, yang menetapkan di situ, yang mendiskusikan di situ adalah Dewan Pengupahan. Ada Dewan Pengupahan Kabupaten, ada Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, kemudian ada Dewan Pengupahan Provinsi, ada Dewan Pengupahan Nasional. Dari Dewan Pengupahan ini kemudian nanti disampaikan ke pimpinan daerahnya, kemudian nanti ditetapkan. Misalnya upah minimum kota Yogyakarta 1.800.000 sekian, itu nanti ditetapkan. Kemudian upah minimum provinsi daerah istimewa Yogyakarta misalnya 1.800.000 sekian, itu tentunya nanti dengan SK dari Gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI, dan yang lain-lain juga nanti akan menetapkan juga seperti itu. Jadi harapannya dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja ini